video kali ini saya akan membagikan trik cara mudah menyelesaikan 3 bentuk persamaan nilai mutlak seperti berikut ini. Oke, sekarang kita bahas cara mudah menyelesaikan bentuk persamaan nilai mutlak yang pertama. Nah, bentuk pertama seperti ini, ya, mutlak fx sama dengan k, dengan k lebih dari sama dengan 0. Nah, k ini adalah sebuah konstanta atau sebuah bilangan yang tidak boleh negatif. Di sini ada syaratnya, k lebih dari sama dengan 0, artinya nggak boleh negatif. Nah, fx ini bentuk aljabar yang memuat variabel x, ya. Contohnya seperti ini soalnya. Himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak 2x-5 sama dengan 7. Nah, ini fx-nya, teman-teman. 2x-5 ini fx-nya. 7 ini sebagai konstantanya, sebagai k-nya. Ingat, di sini k itu gak boleh negatif. Jadi ketika teman-teman menemukan soal kayak gini misalnya. 2x-5 sama dengan negatif 10. Ini negatif. Nah, gak boleh negatif. Kalau ternyata konstantanya negatif, maka penyelesaian ini gak ada. Dia gak punya penyelesaian. Penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Oke? Jadi kalau konstantanya negatif, teman-teman gak usah hitung. Gak usah cari nilai x-nya, karena gak ada yang memenuhi. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan bentuk seperti ini? Ya, caranya gampang banget. Mutlak fx sama dengan k. Ini ada dua kemungkinan penyelesaiannya. Yang pertama, teman-teman jadikan fx sama dengan positif k, dan yang kedua ini teman-teman jadikan fx sama dengan negatif k, ya. Oke, sekarang kita selesaikan soal yang ini. Mutlak 2x min 5 sama dengan 7. Caranya pertama fx sama dengan k. Di sini fx-nya kan 2x min 5. Jadi 2x min 5 sama dengan positif k. K-nya itu 7. Kemudian yang kedua, fx sama dengan negatif k. Fx-nya 2x min 5 sama dengan negatif k, berarti negatif 7. Nah, sekarang kita selesaikan yang sebelah sini dulu, ya. Jadi 2x sama dengan 7, negatif 5 pindah kanan kan jadi plus 5. Jadi 2x sama dengan 7 tambah 5, berapa? 12 kan. Jadi x-nya berapa? 12 kita bagi dengan 2, x-nya 6. Nah, selesaikan lagi yang sebelah sini, ya. 2x sama dengan negatif 7, negatif 5 pindah kanan jadi tambah 5. Jadi 2x sama dengan negatif 7 kita tambah 5, negatif 2. Jadi x-nya berapa? Negatif 2 kita bagi 2, negatif 1. Jadi inilah penyelesaiannya, negatif 1 dan 6. Ada nggak? Jawabannya adalah B. Jadi triknya seperti ini, teman-teman. Ya. Untuk mutlak fx sama dengan k, kalian jadikan fx sama dengan positif k dan fx sama dengan negatif k. Oke, sekarang kita bahas cara mudah menyelesaikan persamaan nilai mutlak yang kedua. Nah, bentuk yang kedua itu seperti ini. Mutlak fx sama dengan gx lebih dari sama dengan 0. Nah, bedanya dengan bentuk pertama itu ruas kanannya. Ya, kalau yang bentuk pertama tadi ruas kanannya itu berupa bilangan atau sebuah konstanta. Nah, bedanya kalau yang ini, ruas kanannya itu bentuk aljabar juga yang ada variabel x-nya. Contoh soalnya seperti ini. Himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak 3x tambah 1 sama dengan 4x min 1. Nah, teman-teman lihat di sini ruas kanannya bukan hanya sebuah angka, tapi ada variabel x-nya. Jadi, kalau kita misalkan kita ikutin pola yang ada di sini, ini sebagai fx-nya, ya, dan yang sebelah sini ini sebagai gx-nya. Nah, cara mudah menyelesaikannya sama aja dengan yang tadi, ya. Mutlak fx sama dengan gx. Yang pertama, teman-teman jadikan fx sama dengan positif gx. Kemudian yang kedua, fx sama dengan negatif gx. Nah, bedanya itu di sini teman-teman tambahin syarat nantinya. Ada syarat. Syaratnya itu yang sebelah sini. Ya, syaratnya gx dia harus lebih dari sama dengan 0. Oke. Nah, kita langsung aja bahas soal yang sebelah sini.
Mutlak 3x tambah 1 sama dengan 4x min 1. Ya, 3x tambah 1 ini sebagai fx-nya dan 4x min 1 ini sebagai gx-nya. Yang pertama, fx sama dengan gx. Jadi yang pertama, 3x tambah 1 sama dengan 4x kurang 1. Kemudian yang kedua, fx sama dengan negatif gx. Fx-nya itu 3x tambah 1 sama dengan negatif gx. Ini kita kali negatif. Negatif 4x kurang 1. Oke, kita selesaikan keduanya. Kita selesaikan bagian ini dulu ya. 3x, ini 4x kita pindahkan ke kiri jadi min 4x. Sama dengan, ini masih ada di kanan negatif 1. Kemudian 1 di kiri kita pindah ke kanan jadi kurang 1. 3x dikurangi 4x itu negatif x ya. Kemudian negatif 1 dikurangi 1 itu negatif 2. Maka x-nya adalah positif 2. Nah ini kita simpan dulu. Kita lanjut menyelesaikan bagian 11 ini. 3x tambah 1 sama dengan, ini kita kali negatif ya. Isi di dalam kurungnya kita kali negatif semua. Negatif kali 4x itu negatif 4x. Negatif kali negatif 1 menjadi positif 1 atau tambah 1. 3x negatif 4x ini kita pindah kiri jadi plus 4x. Sama dengan di kanan masih ada 1. Kemudian 1 di kiri pindah ke kanan jadi kurangi 1. Ya. 3x tambah 4x, 7x. Sama dengan 1 dikurangi 1, 0. Maka x sama dengan 0 dibagi 7, 0. Nah ini belum selesai. Ingat, ada syaratnya. Ini harus teman-teman gunakan. Gx lebih dari sama dengan 0 ya. Di sini gx-nya mana? 4x min 1. Jadi kita uji syaratnya. Gx atau 4x min 1 lebih dari sama dengan 0. Gx harus lebih dari sama dengan 0. Maka 4x lebih dari sama dengan 0 tambah 1. 1 kan? X-nya lebih dari sama dengan 1 dibagi 4. 1/4. Nah ini syaratnya. X yang memenuhi adalah X yang lebih besar dari 1/4. Ini 0 kan lebih kecil dari 1/4. Ini tidak memenuhi TM. Jadi yang memenuhi hanya bagian sini aja. X sama dengan 2. Jadi jawabannya D. Nah kalau teman-teman nggak uji syarat, nggak uji yang sebelah sini, tidak menggunakan Gx lebih dari sama dengan 0, ada kemungkinan teman-teman akan memilih 0 dan 2. Bisa aja memilih C. Padahal 0 tidak memenuhi. Oke, jadi jawaban soal ini adalah D. Oke, sekarang kita bahas cara mudah menyelesaikan persamaan nilai mutlak bentuk yang ketiga atau bentuk terakhir yang akan saya bahas pada video kali ini. Nah, bentuk ketiga itu seperti ini. Mutlak fx sama dengan mutlak gx. Ya, bedanya dengan yang tadi, kalau tadi kan ruas kanannya hanya gx aja. Nah, di sini ruas kanannya dalam bentuk mutlak juga. Jadi kiri dan kanan itu dalam bentuk mutlak. Nah, kalau yang diajarkan di sekolah itu biasanya kalian mengkuadratkan kedua ruas ya. Nah, pada video ini saya bahas cara yang jauh lebih mudah dari itu. Konsepnya itu sama, asal muasalnya itu sama dari mengkuadratkan kedua ruas. Oke, nah ini asal muasal dari rumus cara cepatnya ya. Saya ganti dulu fx-nya saya misalkan aja sebagai m, gx-nya saya misalkan aja sebagai n biar lebih simpel. Jadi kalau misalkan mutlak m sama dengan mutlak n, kita kuadratkan kedua ruas. Ada salah satu sifat nilai mutlak. Mutlak x kuadrat itu sama aja dengan x kuadrat. Jadi kalau nilai mutlak kita kuadratkan, mutlaknya boleh teman-teman hilangkan. Jadi mutlak m kuadrat sama dengan mutlak n kuadrat itu sama aja dengan m kuadrat sama dengan n kuadrat. Kita hilangkan tanda mutlaknya. Nah, n kuadrat ini kalau kita pindah ruasan ke kiri, ini akan menjadi m kuadrat dikurangi n kuadrat sama dengan 0. Jadinya kayak gitu. Nah, ini bisa kita faktorkan ya. Ini bisa kita faktorkan menjadi m plus n kali m min n sama dengan 0. Nah, ini cara mudahnya. Jadi kita nggak usah mengkuadratkan kedua ruas, tapi kita langsung ke tahapan ini. Jadi kalau di sini tadi kan kita misalkan m dan n. Kalau kita ambil fx gx lagi, cara mudahnya pertama apa? M tambah n berarti fx tambah gx. Ya. Fx tambah gx. Kemudian
M dikurangi N, berarti fx dikurangi gx.